Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto, nomor NIM 0445474147 dari UPBJJ Samarinda. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mendownload soal ya, dan juga sudah menyalinnya ke dalam Word. Jadi untuk tugas kali ini kita menggunakan program Common Prompt ya, yang dari bawaan Windows. Oke, selanjutnya kita buka Common Prompt ya. Oke, Oke langsung saja. Ini ada dalam soal ini ada 20 perintah ya yang akan kita praktekkan dalam tugas 2 ini. Oke, yang pertama adalah CD, yaitu perintah CD digunakan untuk mengubah direktori kerja ya. Saat ini saya akan pindah direktori ya. Saat ini sudah tahu folder ya. Jadi akan kita masuk folder berikutnya. Kita coba lihat dulu isinya apa ya. Ya. Ini kita bisa coba nanti masuk salah satu ya. Misalkan dokumen. Jadi bisa CD masuk dokumen. Ya, ini sudah masuk ke direktur. Jadi itu fungsinya ya. Kita masuk folder dokumen dan isinya pun kita bisa lihat untuk folder dokumen ini menggunakan perintah dir ya. Nanti di soal berikutnya. Nah, jadi bisa masuk lagi ya. Atau kita balik lagi bisa cd titik-titik ya. Atau misalkan masuk ke directory D ya, tab D ya. Ini bisa masuk ke direktorinya. Ini sudah di tab D, misalkan masuk ke direktori UT ya. Jadi bisa cd UT, otomatis akan pindah ke folder UT gitu ya. Itu semester 4. Ya, ini ya, kita masuk di folder UT, kemudian folder 4. Gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu CLS. CLS adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar terminal atau command prompt. Jadi yang semuanya tadi sudah kita buka ya, ada dir, ada masuk ke beberapa directory, itu bisa kita bersihkan layar dengan command CLS. Kita coba ya, otomatis langsung bersih ya. CLS itu perintah nomor 2 yaitu untuk membersihkan layar atau clear screen. Untuk selanjutnya dalam nomor 3 masih di perintah CLS tanya ya, ini untuk memberikan informasi komen CLS tersebut sebagai apa saja ya. Kita coba aja CLS ya, CLS itu clear screen ya. Oke, ini untuk kalau ada yang nggak tahu apa CLS, ini langsung ya tanda tanya. Kemudian untuk nomor 4, dir. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya, dir itu adalah melihat isi dari
directory atau folder ya seperti ini. Di folder dokumen atau ini ada apa aja, jadi bisa kita dir sendiri ada beberapa ya. Kita dir tadi kita dir sudah kita praktekkan, sekarang dir tanya. Nah, ini apa aja ya, ini jadi ya untuk dir misalkan lowercase ini akan apa namanya, menampilkan yang awalan huruf kecil. Saya biasanya dir ini sering saya gunakan dir slash w ya. Jadi saya gunakan dir slash w adalah waitlist, jadi ke samping ya ini. Jadi bisa lihat ya. Kalau dir saja ya kan banyak apa namanya yang seperti tadi ya, kita dir saja. Untuk dir slash b itu biasanya untuk list format. Kemudian lanjut nomor 5 yaitu ipconfig. Saya coba ipconfig. Ya, ipconfig ini menampilkan konfigurasi jaringan saat ini ya. Di saat ini kebetulan saya menggunakan adapter wireless LAN ya atau WLAN. Jadi saat ini jaringan saya terkonek atau mendapatkan IP 192.168.1.6 ya. Ini adalah IP laptop saya. Kemudian untuk gateway-nya saya menggunakan router 192.168.1.1. Itu. Selanjutnya ke-6 IP masih di ipconfig /all ya, yaitu menampilkan informasi detail tentang semua konfigurasi jaringan. Ya, ini yang sering saya gunakan juga apabila melihat komputer atau laptop kita ini terkoneksi dengan jaringan apa saja. Jadi semuanya akan ditampilkan dengan ipconfig/all ini. Ya, ini jadi lebih banyak ya tampilannya. Dan all ini name-nya itu kebaca ya, LAN-nya ini wireless LAN yang tadi ya. Ini kebaca semua ya. Ada MAC address-nya. Ya, ini semua. Yang mati pun juga kebaca. Ini karena saya di ACP jadi mendapatkan IP 192.168.1.6 ini. Oke, sebenarnya di ipconfig sendiri banyak ya kita coba dengan perintah soal nomor 7 ya. Ipconfig tanya ya. Nah, ini tadi kita kalau sudah menuliskan sebelumnya ipconfig, kita tak klik tanda panah ke atas, dia akan menampilkan sebelumnya ya. Jadi apa yang kalau kita panah naik turun itu akan menampilkan semua apa yang sudah kita perintahkan tadi ya. Jadi ini kita tanya, jadi kita menampilkan memberikan informasi bantuan tentang perintah ipconfig ini ya. Nih, jadi ipconfig itu bisa banyak ya, bisa renew, release ya. Ini biasanya saya pakai yang ipconfig all. Renew ini kalau sudah sering mengkonfig jaringan itu biasanya di release, habis itu kita renew. Nanti kita coba ya. Ini adalah yang ipconfig tanda tanya, jadi menampilkan apa aja yang di ipconfig bisa dilakukan ya. Kemudian ini nomor 8 ini tadi ya, ipconfig release. Biasanya ini untuk melepaskan IP yang saat ini diberikan oleh DHCP, jadi akan dirilis ya, dilepaskan. Ini biasanya saat ada konfigurasi router atau di switch, biasanya IP akan lengket ya. Jadi waktu habis sebelumnya sudah dapat sekian, habis itu pindah jaringan atau ada konfigurasi dari router, biasanya tidak langsung
berubah ya. Jadi harus dirilis dulu, itu akan menghilangkan ya. Langsung kita coba rilis. Ya, jadi IP tadi yang 16 tadi ya, itu akan dirilis atau dilepaskan ya dari yang diberikan di ACP oleh router. Nah, kemudian untuk mengembalikan lagi, untuk refresh lagi, atau untuk membuat baru lagi kita ke soal nomor 9, itu renew. Ya, kita coba renew. Jadi kalau kita ada pindah jaringan yang sebelumnya masih lengket ya IP DHCP lamanya, ya, atau ada konfigurasi di router, itu tidak bisa langsung berubah ya, karena kecuali sudah dirilis atau di plug unplug atau di connect disconnect ya, itu akan berubah ya. Kemudian setelah dirilis tadi, setelah hilang kita renew. Ya, setelah kita renew, ini akan mendapat lagi ya. Karena saya masih memakai jaringan yang sama, router yang sama, makanya otomatis mendapat 6 lagi. Kemudian kalau routernya tadi ikut saya reset, mungkin bisa dapat di ACP lain ya, karena ini sudah di reserve IP-nya. Sudah dialokasikan dengan MAC ini ya. Jadi makanya masih tetap. Itu tadi IP config renew. Kemudian nomor 10 IP config display DNS. Kita bisa langsung ke atas ya. Panah ke atas. Untuk ambil komen sebelumnya itu. Nomor 10 display DNS. Perintah IP config slash display DNS ini menampilkan isi cache DNS resolve ya. Kita coba. Ya. Ini adalah DNS yang sebelumnya saya buka tadi ya. Ya, ada Windows DSN, ya banyak sekali ya. Jadi apa yang sebelumnya kita buka itu cache-nya tersimpan di sini. Kemudian selanjutnya adalah nomor 11 plus DNS. Ini membersihkan cache ini, jadi yang semua ini nanti akan dibersihkan. Kita lanjut ya. ipconfig plus DNS. Ya, ini ya sukses ya. Kemudian akan kita coba display lagi. Ya, otomatis akan hilang. Ya. Yang sebelumnya tadi banyak, ini akan dibersihkan. Kemudian lanjut di nomor 12 ada register DNS. Jadi akan meregister lagi DNS yang sebelumnya. Ya. Kita coba register DNS. Ya, ini untuk register DNS ini kalau ada operasional ini biasanya kita harus masuk ke command prompt yang administrator ya. Nah, jadi komennya nggak jalan ya. Untuk di command ini atau perintah ini kita lanjut. Nah, ini ya kelihatan ya, ini administrator. Nah, kalau yang tanpa tadi harusnya seperti ini ya. Ini user yang tidak administrator. Lalu selanjutnya akan kita gunakan administrator. Karena ada beberapa nanti yang di bawah ya seperti tracer ini atau root ini biasanya harus kalau ada add root nambah root itu biasanya harus administrator. Jadi ada selanjutnya akan kita gunakan nomor 12 kalau kita gunakan yang administrator ini ya. Oke. Jadi kita balik lagi. IP config register DNS.
Ya, ini adalah meregistrasi DNS ya. Sudah bisa ya setelah menggunakan akses administrator ya. Ini adalah menampilkan event yang 15 menit ya. Setelah kita register DNS, akan kita coba lagi ke perintah 10 tadi ya, display DNS. Apakah sudah muncul lagi ya yang cache yang sebelumnya? Ya, ya banyak lagi ya. Setelah kita flush ya, kita bersihkan, kita register lagi, kemudian akan muncul lagi. Ya. Oke, selanjutnya nomor 13 adalah ping. Ya, ini pasti kita gunakan sehari-hari ya. Perintah ping ini untuk menguji konektivitas jaringan ke host tertentu ya. Kita bisa gunakan ping untuk ke router atau ke ya jaringan atau host yang tertentu, misalkan ada ke Google ya atau kemana gitu ya. Jadi kita lakukan ping, misalkan saya tadi IP router ya 192.168.1.1. Nah, ini router IndiHome ya, ya bisa. Jadi ini ping ini juga kita banyak ya. Ping ini ada ping, kalau kita ping hanya 4 paket, nanti bisa langsung. Kalau menambahkan kan akan terus menerus, ping terus menerus ya bisa ya. Ini tidak berhenti kecuali kita Ctrl C untuk menghentikan ya. Atau kita coba lagi ping ke Google ya, google.com ya. Ini google.com ini menggunakan P6 ya. Jadi tidak berupa angka ya. Jadi angkanya sudah banyak. Jadi semakin cepat ini adalah timesnya ini akan semakin kecil nilainya. Jadi hanya ke router aja hanya 1 digit ya. Untuk ke Google ini ya 30-an milisecond. Ini kalau kita jaringan kita lambat ya bisa sampai 100-an, itu berarti pasti loadingnya juga lambat. Ya, perintah ping. Kemudian kita selanjutnya ya soal nomor 14, netstart. Perintah ini menampilkan statik protokol dan koneksi jaringan TCP atau IP saat ini. Coba aja netstart. Ya ini ya menampilkan statik protokol koneksi jaringan yang saat ini. Jadi tadi keenam kita ada beberapa yang kita lihat, jadi akan ditampilkan semua untuk protokol dari jaringan TCP kita saat ini ya. Selanjutnya nomor 15 adalah tracer, yaitu menelusuri jalur yang dilalui paket ke tujuan jaringan ya. Tracer ini biasanya kita kalau mempunyai jaringan yang luas ya, biasanya kalau di kantor itu ada beberapa melewati router gitu ya. Jadi saya lakukan tracer. Jadi kalau ada permasalahan untuk mencari trouble-nya, ini berhentinya di mana gitu ya. Jadi bisa kita lakukan tracer. Ya. Langsung kita coba tracer. Ya, tracer ini harus dilanjutkan dengan tujuannya ya, nggak bisa hanya langsung tracer saja. Misalkan tracer ke Google, saya Google. Ini kita lihat melalui router apa aja ya.
Ya, ya banyak sekali ya kalau Google itu karena melewatin banyak gateway ya, ya sampai 11 ya. Tracer ini kalau di jaringan besar kita bisa mengecek misalkan ke router ke satu, kedua, ketiga, jadi akan kebaca semua ya. Melewat router ini, jadi kebaca semua. Ini kita langsung di luar ini otomatis langsung ke sampai 11 ya, sampai menuju di Google. Sorry, keulang ya, pencet lagi ke Google. Ini biar selesai. Jadi sampai mana, seberapa kecepatannya, itu ada kebaca ya. Jadi saat kita membuka Google itu sebenarnya ini melewatin banyak gateway. Oke, selanjutnya batch ping. Perintah ini menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk memberikan informasi tentang latensi, ya, tentang jalur jaringan dan latensi. Oke, kita coba aja. Selanjutnya adalah perintahnya batch ping. Jadi menggabungkan tadi tracer dan ping ini. Ya, ini sama ya, sama tracer, jadi harus dilanjutkan dengan tujuannya kemana, ping kemana. Kita samakan lagi, misalnya kita telusuri ping ke google.com. Jadi ping ini maksimal ada 30 hop ya, jadi kalau banyak nanti akan terpotong ya, ping. Jadi eh, lakukan sama aja gabungan perintah ping dan tracer tadi ya. Selanjutnya adalah ns lookup ya. ns lookup. Perintah ini digunakan untuk meriksa atau mendiagnosa masalah DNS. Nah, kita coba langsung. Ini agak lama ya. Hanya menentukan ini saja ya, server. Kita coba lagi ya, karena saya untuk NS lookup itu jarang sekali ya kayaknya. Oke, kita lanjutkan saja. Net SH. Perintah ini adalah utilitas perintah jaringan yang dapat digunakan untuk mengoperasi, memonitor, dan memecahkan masalah pengaturan jaringan di komputer Windows. Coba ya, NetSH sendiri banyak ya.
Ini adalah perintah netsh, jadi tidak bisa langsung bisa netsh selanjutnya mau apa ya. Ini banyak sekali perintahnya. Misalkan netsh, kita coba salah satunya show ya untuk display information. So, so, ya, ya, jadi netsh lanjutannya apa nanti bisa ikut sini semua ya. Ini tadi bisa keluar dengan tanda tanya. Atau kita coba lagi netsh WLAN. Oops, salah. WLAN. Ya, ini sendiri juga bisa tanda tanya lagi. Ini WLAN harus ada kelanjutannya. Ini WLAN show baru bisa ya. Ini adalah melihat netsh WLAN untuk menampilkan terkait dengan WLAN. Oke, kita balik ya. Kemudian route. Perintah ini menampilkan dan modifikasi tabel routing IP pada komputer ya. Ini adalah perintah untuk membuat routing pada komputer ya. Ini biasa kita lakukan apabila kita mau masuk ke eh, jaringan lain ya. Atau bisa nambahkan atau bisa delete atau kita coba ya. Route. Route sendiri ada nggak bisa langsung ya. Jadi route untuk apa nih? Itu ya bisa print atau add atau delete juga ada ya. Atau kita coba route yang di laptop saya ini bisa route print ya. Ya ini adalah karena beberapa ini sudah saya pakai ya. Biasanya ini sudah tak buat. Saya saat di kantor ya, saya akan masuk ke IP kelas ini ya menggunakan ada beberapa router ya. Salah satunya adalah ruang router. Saya masuk ke IP 192.172.31 yang 00 ini ya. Kelas ini menggunakan eh, atau melalui router yang 10.80.16.241 ini. Itu. Dan lainnya ya. Ini ada yang dua ini melalui router 1699. Jadi kebetulan di kantor ada beberapa router. Jadi saya kalau mau masuk mengakses ya, IP ini harus melalui router ini. Jadi laptop saya harus saya root ya. Jadi nggak perlu saya menancapkan ke router ini. Ya. Dan di root sendiri ini bisa dihapus, bisa ditambahkan ya. Misalkan contohnya kita coba menghapus yang paling bawah ini. Ini root ya. Kita akan hapus yang 172.19.10 ya. Ini dengan masnya 255. Gateway-nya yang akan dihapus 80, sorry. 80 16.252. Biasanya saya menambahkan uh, min P yang untuk permanen. Biasanya saya kalau menghapus atau menambahkan ini uh, min P untuk permanenkan. Kalau enggak ditambahin min P, misalkan kita nanti meng-add ini setelah laptop di restart ya, dinyalain lagi akan hilang. Ini kita hapus permanen. Dan juga untuk root
ini bisa berjalan di administrator ya. Nah, ini sudah kita hapus, ini akan kita lihat ya. Yang paling bawah ini hilang apa belum. Ya, ya, kita hapus yang 19 ya, hilang. Kemudian kita coba lagi, kita tambahkan lagi. Sorry. Untuk perintah tambahkan hanya merubah delete ini jadi add. Ya, menambahkan. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tidak kita pasang P, min P, ya, nanti akan setelah ini akan hilang. Tidak di P bisa, tetapi saat di restart akan hilang lagi ya. Kita coba tanpa min P ya. Ini pasti akan masuk ya. Oke, oke. Kita coba lihat print ya. Ya, kalau min P nggak ini, tetapi sebenarnya rutinnya itu sudah jalan ya. Sudah tertambahkan dari ya. Ini, tetapi ini eh, apa namanya tidak permanen ya. Jadi kalau permanen akan muncul di proses routing ini. Ya, karena kita tambahkan tadi tidak lakukan dengan min P, jadi tidak permanen. Ya, kita coba min P. Ya, kalau ini akan muncul di sini ya, kalau kita root print. Nah, ini tadi bedanya. Akan muncul di bawah sini kalau kita lakukan dengan permanen. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah perintah net. Perintah net ini adalah perintah yang digunakan untuk berfungsi berbarengan seperti layanan, sesi, dan berbagai sumber daya. Ya, ya. Net sendiri tidak bisa langsung harus net ini misalkan start ini adalah uh, nyalakan servis ya. Karena ada servis apa yang kita coba ya. Ya, biasanya untuk servis ini kita bisa menyetop atau merunning. Merunning itu start ya. Akan kita coba ya, kita lakukan stop. Misalnya salah satu atau video search ini ya. Kita coba yang ini ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan stop di sini ya. Kita coba stop ya ini. Ini untuk manual. Kita start lagi. Sekarang ini kita coba dan kita stop dari memakai perintah net ini. Ya, net stop wizard. Jadi ada yang salah ya. Net stop. Ya ini intinya bisa untuk stop dan ini ya. Ini ada salah ya. Salah perintah nih. Net stop stop wizard. Ya, ini bisa gunakan ini ya. Cuman ini ada salah sintak nih, belum saya pelajarin lagi ya. Intinya ini bisa untuk menyetop dan eh, men-start service ya, atau ini ada banyak pilihan. Oke, kebetulan ini baterai saya habis ya. Oke, itu tadi kita
contoh-contoh yang bisa dilakukan melalui command prompt ya. Jadi semoga ini bisa untuk menjawab tugas 2 ini ya. Nomor 1 sampai 20 perintah ya akan kita coba tadi. Oke, terima kasih kepada Pak Tutor, mohon koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.